Nah, teman-teman semua ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Ragil, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa, teman-teman ya. Oke. Nah, di video kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang menanyakan tentang masalah agen mandiri, teman-teman ya. Oke. Maaf kedengar suara motor ya, karena di pinggir jalan lokasi toko saya, jadi ya kalau ada kendaraan lewat pasti terganggu ya, ataupun terdengar dari suara kita di sini, teman-teman ya. Oke. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari ini ya, Ibrozon ya. Ibrozon ini menanyakan, Mas, kalau top up dana di EDC Mandiri kita mendapatkan komisi berapa ya? Jadi kita sebagai agen mandiri memang harus tahu, teman-teman ya, berapa sih komisi yang kita dapat dari setiap transaksi yang kita lakukan di mesin EDC kita ya. Nah, kalau kita lihat dari ini brosur apapun lampiran yang diberikan oleh pihak Bank Mandiri, baik itu komisinya maupun baik itu tarifnya ya. Jadi kalau untuk tarif untuk top up dana seperti ini, teman, ya itu tarifnya ataupun apa namanya, kita mendapatkan komisi itu sekitar 1.500, teman-teman ya. 1.500 komisi dari agen Bank Mandiri. Oke. Nah, kemudian kita juga mendapatkan komisi yang lainnya, teman-teman ya, yaitu misalnya ada orang top up dana ya, top up dana misalnya 50.000, kemudian kita kenakan biaya 5.000 ya, jadi dia membayarnya kan 55.000. Sementara untuk biaya transaksi itu juga 1.000 atau 1.500 ya, itu dipotong dari jumlah saldo dana yang ada di apa namanya, rekening kita ya. Jadi 1.500, kemudian komisinya 1.500 ya, terpotongnya juga 1.500. Jadi kan zong, teman-teman ya, jadi zong. Cuma kita dapat dari yang sisa 5.000 tadi, kan kita menarik konsumennya adalah 5.000 kan. Jadi kalau misalnya top up nya 50.000, mereka bayarnya kan 55.000. Nah, 5.000 dipotong 1.500 untuk biaya transaksinya yang kepotong di biaya transaksi tempat kita ya. Kemudian masih ada sisa 3.500. Nah, 3.500 itu adalah keuntungan bersih yang kita dapat dari konsumen tersebut, teman-teman. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Tadi yang bertanya masalah komisinya, yaitu komisi dari top up dana adalah 1.500 kita dapat dari Bank Mandiri, dan dari konsumen itu adalah bersihnya ya, bersihnya semuanya itu sebenarnya adalah 3.500. Karena apa? Karena kalau kita top up dana kita juga terpotong 1.500, tapi kita juga mendapat komisi dari Bank Mandiri 1.500. Otomatis kan komisi dan tarif dari Bank Mandiri itu kan isong ya, teman-teman ya, karena sama-sama terpotong ya. Kita terpotong 1.500 dan kita juga mendapat 1.500. Nah, maka dari itu kita mendapatkan dari Bank Mandirinya itu tadi 5.000, dari konsumen tadi adalah 5.000 rupiah. Oh, jadi belinya adalah 5.000 rupiah, teman-teman ya, karena kita mendapatkan komisi 1.500 dari Bank Mandiri dan kita juga terpotong 1.500. Akhirnya kan zong kan, jadi kita mendapatkan komisinya dari konsumen tadi yaitu 5.000 rupiah, teman-teman. Oke, jadi itu bersih ya, 5.000 rupiah, karena untuk biaya transaksi dan komisi itu zong ya, karena sama-sama terpotong 1.500 dan kita juga mendapatkan 1.500. Jadi impas ataupun zero ya, istilah seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua adalah, transaksi mana saja di EDC Mandiri yang dihitung untuk target transaksi minimal 100 transaksi per bulan ya? Mohon dijawab, terima kasih. Nah, jadi kalau untuk target transaksi itu semua yang dilakukan di mesin EDC Mandiri kita itu masuk dalam target, kecuali adalah cek saldo ya, teman-teman ya. Kalau cek saldo itu nggak masuk dalam transaksi yang dihitung 100 transaksi per bulan ya, karena memang dari kebijakan dari Bank Mandiri ya, teman-teman ya, kalau cek saldo itu tidak tidak masuk dalam hitungan jumlah transaksi 100 transaksi per bulan tersebut, teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau mengenai masalah jumlah transaksi yang dihitung per bulan adalah semua jenis transaksi kecuali adalah cek saldo ya.
Kemudian kalau untuk pembayaran BPJS, pembayaran WiFi itu kita nariknya jangan disamakan ya teman-teman ya. Artinya kalau BPJS itu kan untuk kesehatan, kita cukup menariknya 3.000 saja ya. Begitu juga untuk WiFi ya, kita tarik 5.000 saja, 3.000 saja ya. Nah kalau untuk yang listrik yang apa namanya, yang bulanan ya, bukan yang pulsa ya, bukan yang prabayar, tapi yang bulanan itu kita nggak usah menarik lagi karena kita sudah terpotong langsung ya teman-teman ya dari total jumlah nilai pembayaran daripada konsumen tersebut ya. Jadi kalau konsumennya itu kenanya itu misalnya bayar listriknya 50.000 ya, nah kemudian ditambah biaya adminnya adalah 3.500, itu sudah tertulis di struknya ya. Jadi kita nggak usah menambahkan lagi biaya kepada konsumen karena nanti akan jatuhnya kemahalan dan konsumen nanti nggak mau lagi datang ke toko kita ya. Jadi kita cukup membayar sesuai dengan yang tertera di struk ya teman-teman ya. Kalau misalnya 50.550 rupiah ya, misalnya seperti itu ya, baru kita bisa bulatkan karena uang kecil kan susah ya. Bisa jadi 51.000 ya seperti ya, karena uang 500 kan susah atau uang 100 kan susah ya. Kalau nominalnya untuk jepit 50.000, 550 rupiah, nah itu kan jepit ya teman-teman ya. Jadi kita cukup bulatkan aja 51.000, nah itu sudah nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengambil lagi keuntungan tambahan dari biaya tersebut itu jangan teman-teman, karena nanti jatuhnya adalah kemahalan ya. Jadi cukup yang tertera di struk pembayaran PLN tersebut teman-teman ya. Oke. Nah kalau untuk yang BPJS tadi memang kita harus melebihkan dari nilai nominal konsumen ya. Kalau misalnya konsumen itu satu orangnya itu BPJS ada 35.000 ya, kita tarik 3.000 menjadi 38.000 rupiah ya. Jadi itu untuk nilai BPJS. Nah kalau untuk yang bansos yang kayak PKH, kemudian BPNT dan sebagainya, itu kita tarik 5.000 ya, karena dia termasuk dalam penarikan uang cash ya, dan itu nominalnya juga beda-beda, ada yang di bawah 1 juta, ada yang di atas 1 juta ya. Jadi kalau cuma menarik 5.000 dari nilai bansos yang dia dapat sepertinya tidak terlalu memberatkan bagi konsumen penerima bansos tersebut ya. Jadi cukup kita tarik 5.000 saja untuk nominal di bawah 2 juta. Kalau saya seperti itu teman-teman ya. Kalau masih di bawah 2 juta itu kita tarik 5.000 saja. Tapi kalau sudah di atas 2 juta itu bisa kita tambahkan lagi menjadi 10.000 rupiah atau kelipatannya ya. Tapi semua itu juga tergantung dari teman-teman semua bagaimana dalam memasang tarif di usahanya di agen mandiri tersebut teman-teman, karena setiap orang punya prinsip yang berbeda-beda dalam menetapkan harga dalam pada konsumennya teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin itu aja untuk share pada video kali ini ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi mengenai masalah top up dana dan sebagainya ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Salam wirausaha.